مرضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك Kok, tapi ngomongin soal timing nih, menurut kamu timingnya udah pas belum kalau kita ngasih tahu ke Boy kalau sebenarnya Reva tuh belum tahu kalau Adriana tuh mantan pacarnya Boy. Jadi biar Boy buru-buru bikin pengakuan gitu ke Reva. Kayaknya jangan dulu deh sih, ya. Soalnya kan si Boy itu lagi fokus kejuaraan MMA. Se-Asia lagi kan? Lah, emang Boy jadi MMA? Bukannya dia sakit terus nggak jadi ikut? Ya aku sih nggak tahu ya, cuman kan kalau dilihat tadi, dia kan udah ikut lomba 17 Agustusan. Ya mungkin dia tuh udah sehat dan bakal balik lagi mewakilin Indonesia. Ya juga sih. Tapi berarti kita mesti ngingetin Reva buat buru-buru misahin papinya sama Adriana. Seenggaknya biar dia buru-buru pindah tempat lah, jangan di apartemen itu. Ya, iya sih Sin. Cuman kan Om B sama Adriana kan masih satu kantor. Ya kan? Mama! Ceria amat sih. Minta duit. Enggak deh. Minta duit? Emang mau kemana? Tunggu dulu, mau salim-salim aja. Adriana mau hangout sama teman-teman Adriana. Kan Adriana masih muda, jadi Adriana harus menikmati masa-masa muda Adriana, oke? Tunggu, hangout sama mama aja. Nah, apaan sih? Adriana, kamu tuh gak usah neko-neko deh ya. Jangan cari perkara. Ntar malah jadi ribet lagi. Emang mau kemana? Jam segini. Ma, Adriana kan baik-baik aja. Ya, mama gak perlu khawatir. Jujur aja, mau kemana? Adriana mau ketemu teman Adriana. Adriana mau Kamu mau ke klub? Adriana! Ini anak main lawyer aja. Aduh, kalau kayak gini lebih baik aku telepon Alex aja kali ya. Biar dia bisa jagain Adriana. Halo Sin. Halo Re. Sebelumnya sorry banget nih ya. Gue bukannya pengen nyampurin urusan keluarga lo. Tapi gue sama Haikal tuh bener-bener concern banget sama lo. Dan juga papi lo, maksudnya kayak kita tuh takutnya kalau misalnya lo gak buru-buru memutuskan hubungan antara Adriana sama papi lo, Adriana tuh bakal terus memeras perasaan bokap lo. Ya, sejujurnya sih emang iya. Gue tuh tahu banget ya Adriana. Dia tuh terus aja drama queen kayak gini. Karena apa? Karena dia tuh pengen memanipulasi perasaan bokap gue supaya habis itu bokap gue kasihan sama dia. Nah setelah itu bokap gue tuh kasih harta gono gini buat dia tuh bagiannya yang banyak. Gitu pasti. Nah makanya nih Re, ada baiknya kalau misalnya lo sama papi lo tuh buru-buru pindah aja. Biar Adriana tuh udah gak bisa gangguin lo lagi ke apartemen atau segala macem kan. Gue sih juga maunya gitu Sin. Tapi kan susah juga. Gue udah coba ngomong sama bokap gue, tapi bokap gue cuma bilang ntar dipikir-pikir. Ya kalau gitu caranya mah lo harap-harap cemas dong nungguinnya. Ya sebenarnya gini ya Sin. Jujur aja gue tuh kesel banget sama Adriana. Keselnya tuh sampai kubun-ubun tau gak sih rasanya kalau gue ketemu sama dia sama mamanya tuh pengen gue acak-acak tau gak. Mereka tuh nyebelin banget ya. Udah jadi mantan istri aja masih nyusahin. Mereka tuh pengen banget supaya bokap gue tuh bagi perusahaannya jadi 2 dan terus perusahaan yang lama dipegang sama Adriana. Sedangkan bokap gue dikasih perusahaan yang baru. Itu sama aja bokap gue mulai dari 0 lagi dong, Sin. Ya lo kan tahu sendiri, namanya mulai sesuatu dari 0 itu pasti harus kerja keras, lebih memakan tenaga, waktu. Sedangkan bokap gue kan udah gak muda lagi, Sin. Bokap gue juga udah ngelewatin masa itu seharusnya. Itu orangnya bener-bener deh, mau enaknya doang. Yang ada mereka nikmatin jeripaya bokap lo selama ini dong. Enak banget mereka, lo jangan mau ngalah Re.
Tapi kalau misalnya lo nggak mau ngalah, lo kekeh gitu atau bokap lo kekeh, berarti masalahnya nggak kelar-kelar dong. Bisa-bisa kayak dibawa lagi ke pengadilan. Itu dia, Sin. Bokap gue juga bilang sih sama gue, apa mendingan bokap gue ngalah aja gitu. Cuma ya, jujur aja sih gue nggak ikhlas banget. Gue nggak terima aja kalau mereka yang dapat perusahaan lama. Nah, Rek, sebenarnya bokap lo ada benernya juga sih. Kalau misalnya ini masalah berkepanjangan, bertele-tele, nggak kelar-kelar, ya kasihan dong bokap lo, bisa stres dia. Iya juga ya, Sin ya. Terus gimana dong baiknya? Apa mendingan gue ikutin bokap gue aja? Ya iyalah, Rek. Rezeki itu udah diatur sama Allah, nggak bakal ketukar kok. Ya udah deh. Gue coba buat ikutin kata bokap gue. Gue akan coba ikhlasin juga. Thanks ya, Sin, udah ingetin gue. Iya, Rek, sama-sama. Bye-bye. Good. Itu anak udah kabur dari rumah, sekarang tuh ada masalah seperti ini. Rumah, ayo teh anak bikin repot aja, orang tua teh udah jadi pusing. Akang Abah, maafin Mondi ya. Tapi Akang Abah harus percaya kalau Mondi tuh nggak mungkin melakukan seperti yang mereka tuduhkan itu, Akang Abah. Bener. Iya, Bah. Saya juga kenal sama Mondi kan udah cukup lama. Saya yakin kok Mondi itu nggak bakal bergabung sama geng curanmor itu, Bah. Ya bah, Abah jangan suzon dulu lah. Siapa yang buruk sangka, Neng? Abah juga percaya si Kemot tidak melakukan hal itu. Tapi kan polisi bilang tadi menurut pengakuan dari geng motor yang curanmor itu, si Kemot itu salah satu temannya. Kumaha? Ya Allah, Mondi kenapa sih harus berteman dengan orang-orang kayak gitu? Aduh, Neng Manis. Neng Manis, tenang dulu ya. Pasti kamu terpukul banget ya. Aduh, saya yakin kamu mah mending dipukul pakai penakol beduk daripada ngeliat anak dituduh yang tidak-tidak ya. Biar urusan ini saya selesain sampai selesai, sampai si Kemot ketemu. Saya yakin kok, ya. Si polisi juga tidak akan menuduh sembarangan orang ya, saya yakin. Udah, kita sebagai yang di rumah ini doain aja buat si Kemot supaya dia dijauhkan dari sangkaan-sangkaan itu, ya. Iya, Bah. Maaf ya udah ngerepotin Akang Abah. Udahlah, kamu yang penting kamu jangan sedih-sedih terus. Nanti kamu sakit, ya Neng Manis ya. Nanti kamu sakit, saya juga yang repot. Gitu. Udahlah, kalau urusan repot-repot biarin saya ikhlas ya. Gimana juga saya kan suami dan seorang bapak, ya. Udah kalau gitu yuk kita istirahat dulu yuk. Ini. Kadek mah. Apa iya nekat gabung sama anak-anak jahat kayak gitu? Kalau sampai iya, gue jadi makin ngerasa bersalah nih. Soalnya pergi dari rumah pasti gara-gara gue. Tapi tadi tuh beneran Abu kan ya? Yang ngumpet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأعنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.